Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Tubagus Pase Fathahillah. Fathahillah dalam sejarah dikenal sebagai penakluk Sunda Kelapa, Jakarta. Tokoh ini juga banyak disalahartikan sebagai Sunan Gunung Jati oleh orang luar Cirebon. Dalam sejarah Cirebon sendiri, Fathahillah dikenal dengan nama Tubagus Pase yang bermaksud Gus, anak ulama. Pase dari Pasai, yaitu suatu kerajaan Islam yang dahulu berdiri di Provinsi Aceh. Mengenai kedatangan Fathahillah di Cirebon, diceritakan dalam beberapa naskah Cirebon, di antaranya naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Tubagus Pase datang di Cirebon dengan diiringi 40 orang pengawal. Semula kedatangan karena ingin mencoba kesaktiannya orang Jawa serta ingin mengetahui pengamalan Islam di Cirebon. Akan tetapi selepas menghadap Sunan Gunung Jati, Tubagus Pase dikisahkan tak berkutik. Sebab Sunan Gunung Jati ternyata lebih mendalami mengenai ilmu Islam. Ia pun kemudian dikisahkan mengabdi di Cirebon. Selepas pengabdiannya ditunjukkan secara baik, Tubagus Pase kemudian dijodohkan dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Ratu Ayu Wanguran. Putri ini dalam sejarah Cirebon dikenal juga sebagai Janda Pati Unus Sultan Demak II yang wafat di Malaka ketika berperang dengan Portugis. Dalam catatan naskah Martasinga, pada mulanya Ratu Ayu Wanguran sudah tidak mau lagi menikah selepas kematian suami pertamanya. Akan tetapi berkat bujukan Sunan Gunung Jati, akhirnya Ratu Ayu Wanguran kemudian menerima perjodohan itu. Setelah menetap beberapa lama di Cirebon, sejarah kemudian mencatat Sunan Gunung Jati kemudian memperkenalkan menantunya Fathahillah kepada Sultan Trenggono yang juga sebagai murid dari Sunan Gunung Jati. Kelak Fathahillah atau yang orang Cirebon sebut sebagai Tubagus Pase itu kemudian mengabdi di Demak. Dalam pengabdiannya di Demak itulah kemudian hari diadakan persekutuan antara Demak dan Cirebon untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Jakarta, serta merebutnya dari tangan kerajaan Pajajaran. Selama menikah dengan Ratu Ayu Wanguran, Tubagus Pase dikaruniai 5 orang anak, yaitu Ratu Wanawati, Ratu Nyawa, Pangeran Agung, Ratu Sewu, dan Ratu Agung. Kelak anak ketiga dari Fathahillah dan Ratu Ayu Wanguran, yaitu Pangeran Agung, dinobatkan menjadi Sultan Cirebon kedua dengan gelar Panembahan Ratu selepas kemangkatan Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, dalam catatan yang lain, ketika Sunan Gunung Jati sudah sepuh dan tidak dapat memerintah Cirebon lagi,
Cirebon mengangkat Fathahillah sebagai pejabat pengganti Sultan. Mengingat waktu itu putra mahkota Cirebon wafat sebelum dinobatkan, sementara cucunya sendiri waktu itu belum cukup umur. Kiprah Fathahillah dalam memerintah Cirebon sebagai pejabat pengganti Sultan ini pada kemudiannya menyebabkan banyak orang salah sangka Fathahillah dianggap sebagai Sunan Gunung Jati, karena memang waktu memerintah Cirebon Fathahillah juga sama seperti Sunan Gunung Jati memerintah Cirebon dari dalam pura istana yang ada di Gunung Jati. Meskipun demikian, masih banyak juga yang menganggap Fathahillah sebagai Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.